Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan ini Tuhan masih memberikan kita waktu untuk sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita sharing dengan satu tema, kita harus bisa mengampuni. Kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Di sana dijelaskan kepada kita bahwa ada seorang tua yang menghapuskan hutang hamba-hambanya, dan di sana juga dijelaskan kepada kita perumpamaan tentang kerajaan surga. Ketika ada seorang hamba tuannya yang memiliki hutang 10.000 talenta, dia tidak bisa melunasinya, dan sehingga dia dijual bersama istrinya, anaknya, dan beberapa miliknya. Tetapi ketika dia memohon kepada tuannya, aku akan melunasinya, tunggu sebentar. Dan tuannya menghapuskan segala hutangnya, dan dia tidak jadi dijual istrinya dan termasuk anaknya dan beberapa miliknya. Tetapi setelah peristiwa itu terjadi, hamba tuannya ini dia memiliki teman yang memiliki hutang kepadanya 100 dinar. Dan ketika dia bertemu dengan kawannya yang memiliki hutang kepadanya, apa yang dia lakukan? Dicekik lehernya, dipenjarakannya. Dan meskipun di sana dikatakan kawannya ini yang memiliki hutang 100 dinar, dia memohon untuk dilepaskan, untuk diampuni dan lain sebagainya. Tetapi kawannya ini yang baru saja dilepaskan oleh tuannya yang memiliki hutang 10.000 talenta, dipenjarakannya kawannya ini sehingga sampai lunas hutangnya baru dia dilepaskan. Tetapi beberapa dari teman-temannya menyampaikan kepada tuannya bahwa hamba yang telah kamu lunasi hutangnya, yang telah kamu hapuskan hutangnya 10.000 talenta, dia memenjarakan kawannya yang memiliki hutang kepadanya 100 dinar, dan tuannya itu sangat marah sekali. Kalau kita lihat di ayat yang selanjutnya di 34, di sana dikatakan bahwa dia memanggil dan bahkan dipukuli dan disuruh melunasi semua hutangnya 10.000 talenta. Di ayat yang ke-35 dia berkata begini, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, seperti apa juga yang dilakukan oleh tuannya kepada hamba ini. Itu yang seharusnya harus diimplementasikan kepada kawannya yang memiliki hutang kepadanya 100 dinar. Nah, Bapak Ibu ini kesini, pada kesempatan ini Tuhan mengajarkan kita tentang perumpamaan ini, bahwa kita harus bisa mengampuni, meskipun hal ini hal yang sangat susah, hal yang sangat sulit. Ketika kebenaran firman Tuhan ini mengajari kita bahwa kita harus bisa mengampuni, bahwa kita harus bisa memaafkan orang yang bersalah kepada kita, karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Karena keretakan hubungan kita dengan sesama sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-24, begini kebenaran firman Tuhan. Sebab itu apabila kamu mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, tetapi kamu teringat tentang kesalahan saudaramu yang ada di dalam hatimu, kamu pergi dulu berdamai dengannya, tinggalkan persembahanmu itu, dan kamu baru bisa kembali untuk mempersembahkan korbanmu di depan mezbah pada Tuhan. Artinya Tuhan tidak mau persembahan kita meski sebesar apapun, tanpa ada kedamaian di dalam hati kita, tanpa ada ketulusan di dalam hati kita, Tuhan tidak akan terima. Sikap tidak mengampuni, sikap kekecewaan yang kita simpan di dalam hati kita, itu hanya membuat merusak diri kita sendiri, karena kita terhalang untuk bisa berjalan bersama Tuhan, berjalan di dalam rohnya Tuhan. Karena itu kita hanya bisa berjalan di dalam keinginan tadi kita sendiri. Pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan kita dua hal tentang mengampuni. Mengapa kita harus bisa melepaskan orang yang membuat kesalahan terhadap kita, meskipun itu
sangat sulit, sangat susah. Apa yang mereka katakan tentang kita tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi kita harus bisa memaafkan mereka. Karena Tuhan kita memiliki sifat yang maha pengasih, maha penyayang. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-78 ayatnya yang ke-33. Bahkan dicatat di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ketiga bahwa Tuhan kita di sana Maha Pengampun, dan itu juga yang menyembuhkan setiap sakit kita. Ketika kita bisa mampu mengampuni orang lain terhadap kita. Mengapa kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Karena itu adalah perintah Allah kepada kita. Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang kedua, hendaklah kamu penuh dengan kasih mesra, hendaklah kamu saling mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kamu. Mengapa kita harus bisa mengampuni? Karena itulah dasar kita juga untuk menerima pengampunan daripada Tuhan kita. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-35, ketika kita mampu mengampuni orang lain, maka Tuhan juga akan mengampuni kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu pertanyaannya bagaimana mungkin ini berat, susah, tidak bisa. Sama sekali sama dengan ilustrasi yang disampaikan di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai yang ke-35. Karena ada di sana hamba yang memiliki uang yang telah dikasih pinjam kepada kawannya dengan berjumlah 100 dinar. Dia tidak bisa menghapuskannya. Seperti tuannya bagaimana menghapuskan hutangnya 10.000 talenta. Berat, susah, sehingga dipenjarakannya sampai lunas hutang. Tetapi pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan kita, bagaimana caranya? Kita butuh Tuhan, kekuatan untuk bisa mengampuni orang yang berbuat kesalahan terhadap kita. Bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Catat di dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-12. Kita harus memohon kekuatan kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa mengampunkan kita. Bagaimana caranya agar kita bisa melepaskan pengampunan? Karena hal ini yang sangat susah, sangat sulit. Kita harus menyadari pengampunan adalah salah satu benih yang harus ditabur. Karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai di hari raya yang akan datang. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-37. Kita juga tentu bagaimana lagi caranya untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Caranya yaitu kita harus menyadari bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal. Kita harus menyadari bahwa pengampunan juga salah satu sikap kita, pengakuan kita kepada Tuhan. Bahwa dalam segala hal Tuhan pakai cara untuk membentuk setiap kita, membentuk watak kita, dan membentuk juga karakter kita. Roma pasal 9 ayatnya yang ke-20. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini, sharing ini menjadi kekuatan yang baru bagi kita, sehingga kita bisa melepaskan pengampunan kepada orang lain, kepada rekan-rekan kita, kepada teman-teman kerja kita yang pernah memfitnah kita, yang pernah mengata-ngata kita, bahkan yang pernah menuduhkan kepada kita apa yang tidak pernah kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.